Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang saya banggakan, bertemu lagi dengan Bapak. Bagaimana kabar kalian? Tentunya kalian harus tetap semangat, menjaga kesehatan, dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran ini, yaitu tema 3, subtema 1, aneka benda di sekitarku. Pembelajaran 1 dan 2, benda, alat ukur, alat musik, dan musyawarah. Sebelum pembelajaran dimulai, kita serukan yel-yel kita. Semangat, semangat, semangat belajar daring. Baiklah, kita lanjutkan dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian perhatikan gambar berikut ini. Suasana ramai di sebuah pasar. Di sana banyak terdapat benda-benda. Nah, benda-benda apakah itu? Benda-benda di sekitar kita. Apakah benda itu? Segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Apakah massa itu? Massa adalah ukuran jumlah materi dalam suatu benda. Massa benda diukur dengan cara ditimbang. Contoh, buku, gelas, batu. Ini dinamakan benda tak hidup. Kemudian manusia, hewan, tumbuhan, ini disebut benda hidup atau makhluk hidup. Keenam contoh ini dinamakan yaitu benda, yaitu manusia, hewan, tumbuhan, batu, dan buku menempati ruang dan juga dapat ditimbang. Nah, jadi keenam contoh ini dinamakan benda. Dibedakan menjadi dua, benda tak hidup dan benda hidup. Seperti pada gambar ya, berada di pasar ini. Di sana banyak terdapat benda hidup dan benda tidak hidup. Seperti balon, buah-buahan, sayuran, ada bedak ya, tempat untuk berjualan, ada ayam, ada ikan, ada topi, dan lain sebagainya. Baik, kita lanjutkan. Bagaimana membedakan benda dengan bukan benda? Benda memiliki massa, menempati ruang, dan berbentuk. Ya, ini masih berhubungan dengan benda. Kemudian bukan benda. Apa itu bukan benda? Tidak memiliki massa, tidak menempati ruang, tidak berbentuk. Bagaimana dengan panas dan cahaya? Panas dan cahaya bukan termasuk benda, karena tidak memiliki massa dan tidak menempati ruang serta memiliki volume. Pembahasannya yaitu fisika mempelajari materi dan energi. Panas dan cahaya termasuk energi, bukan materi. Materi dan energi memiliki perbedaan, yaitu 1. Massa. Energi tidak memiliki massa sementara materi memiliki massa. Contohnya, balon udara, air, dan batuan ini merupakan materi karena dapat ditimbang massanya. Sebaliknya, panas dan cahaya tidak memiliki massa dan tidak memiliki ruang dan tidak bisa ditimbang massanya. Kemudian volume, yaitu materi menempati ruang tertentu dan dapat diukur volumenya atau isinya.
seperti balon udara, air, dan batuan, ini dapat diukur volumenya. Sebaliknya, panas dan cahaya tidak memiliki ruang dan tidak dapat diukur volumenya. Oke, kita lanjutkan. Kelompok benda, yaitu seperti hewan, radio, minyak goreng, balon, es, dan ember. Sedangkan kelompok bukan benda, yaitu panas api unggun, suara, dan cahaya lampu. Benda-benda dapat dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya. Sifat fisik benda misalnya warna, bentuk, kekuatan, wujud, atau ukurannya. Ukuran, yaitu benda yang ada di sekitar kita mempunyai beragam ukuran. Ada yang besar dan ada yang kecil, ada yang panjang dan ada yang pendek. Contohnya, lemari, ban, kursi, dan buku. Bentuk, benda mempunyai bentuk, yaitu benda-benda di sekitar kita mempunyai beragam bentuk. Sekarang kalian perhatikan bentuk-bentuk benda di samping ini, yaitu ada papan catur, ada batu, ada dompet, ada rambu lalu lintas, ada bola, dan ada jam, duduk, serta figura. Ini berarti memiliki bentuk. Kemudian warna. Benda di sekitar kita itu mempunyai beragam warna. Nah, sekarang perhatikan warna-warna benda berikut ini. Yang pertama yaitu berwarna biru, ada berwarna abu-abu, ada yang berwarna ungu, ada yang berwarna orange, ada yang berwarna kuning, ya, itu beragam warna. Kekuatan. Untuk mengenali kekuatan suatu benda, kita dapat menggunakan indera peraba. Nah, dengan indera peraba kita dapat mengenali sebuah kekuatan benda. Wujud sekarang. Wujud benda adalah sifat yang bisa dikenali secara langsung oleh manusia. Wujud ini mengidentifikasi penampakan dari benda itu sendiri. Berdasarkan wujudnya, benda dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu benda padat, benda cair, dan gas. Nah, sekarang perhatikan skema tentang benda. Benda itu memiliki jenis, sifat fisik, dan ciri-ciri. Nah, benda memiliki jenis yaitu benda hidup dan benda mati. Bagaimana dengan sifat fisiknya? Sifat fisiknya yaitu ukuran, warna, kekerasan. Kemudian ciri-cirinya mempunyai massa, menempati ruang. Sekarang ukuran. Apa itu ukuran? Yaitu alat untuk mengukur. Benda-benda berikut merupakan kelompok dari keanekaragaman jenis benda. Nah, benda-benda di bawah ini dikelompokkan menurut fungsinya, yaitu alat untuk mengukur. Perhatikan, ini roll meter, roll besar, ya, untuk mengukur jalan raya. Kemudian ini adalah alat ukur tukang, yang digunakan tukang untuk mengukur kayu, ya. Kemudian ini penggaris, ini juga termasuk alat ukur untuk mengukur pensil, penghapus, dan lain sebagainya. Kemudian ada alat ukur pita. Nah, ini digunakan
untuk mengukur kain. Biasanya para penjahit itu menggunakan alat ukur seperti ini. Setiap alat ukur itu mempunyai satuan. Sekarang perhatikan satuan pada alat ukur di bawah ini. Nah, ini adalah alat ukur berupa penggaris. Satuannya yaitu menggunakan satuan panjang cm. Nah, satuan panjang berikutnya adalah kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Bagaimana cara menggunakan penggaris untuk mengukur? Nah, contoh, kita siapkan sebuah pensil. Nah, pensil ini kita ukur dengan menggunakan penggaris. Untuk mengukurnya, kita mulai dari angka 0. Ya. Berarti panjang pensil tersebut adalah 10 cm. Kalau panjang pensil ini ujungnya di angka 18, maka panjang pensil menjadi 18 cm. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan dengan mengukur benda-benda yang ada di bawah ini. Perhatikan gambar berikut. Nah, itu ada gambar penghapus. Nah, gambar penghapus ini kita ukur dengan menggunakan penggaris. Bagaimana cara mengukurnya? Kita mulai dari angka 0. Berarti panjang penghapus adalah 3 cm, krayon 7 cm, krayon biru 10 cm, pensil 6 cm, spidol 12 cm, dan pulpen yaitu 11 cm. Paham ya anak-anak? Jadi kalau mengukur, kalau menggunakan penggaris dimulai dari angka berapa? Iya, angka 0. Baik, kita lanjutkan. Kita beralih pada sebuah bunyi. Sebuah benda yang bisa menghasilkan bunyi, yaitu dengan cara diapakan? Diketuk boleh, digoyang boleh, digesek juga boleh, ditekan juga boleh, dipukul juga boleh. Nah, benda-benda tersebut itu nantinya akan menghasilkan bunyi yang berbeda. Sekarang kita dengarkan bunyi-bunyian dari berbagai alat musik ritmis. Tapi di sini Pak Adi tidak tayangkan atau suarakan bunyi-bunyi alat ritmis. Apa alat musik ritmis itu? Yaitu alat musik yang tidak bernada, akan tetapi menghasilkan irama lagu. Nah, berikut ini beberapa contoh alat musik ritmis. Nah, yang pertama adalah triangle, kemudian tamborin, maracas, kastayet, dan gendang. Selain menggunakan alat musik, kita dapat menggunakan tepukan tangan untuk mengiringi sebuah lagu. Sekarang kita akan berlatih memukul pola ketukan berirama, yaitu menggunakan simbol berikut ini. Yang pertama adalah simbol tangan 5, ini ketukan yang kuat. Kemudian simbol tangan yang 2, ketukan sedang. Kemudian gambar tangan jari 1, ketukan lemah. Ya, saya ulangi. Jari 5 dibuka semua adalah ketukan kuat. Kemudian jari 2 ini adalah ketukan sedang. Dan satu jari ini dinamakan ketukan lemah. Nah, sekarang kita perhatikan pola-pola yang ada di tayangan ini. Yang pertama adalah pola 1. Nah, ada 5 jari, 2 jari. Kita lihat 1, 2, 1, 2,
2, 1, 2. Seperti ini. Ya. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Nah, gitu. Ya. Jadi tangannya itu kalau waktu diketukan tuh kelima-limanya. Nah, yang pertama adalah ketukan kuat, sedang, kuat, sedang, kuat, sedang. Kemudian pola 2. Nah, pola 2 ada ketukan 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Yang pertama adalah kuat, lemah, lemah, kuat, lemah, lemah, kuat, lemah, lemah. Sedangkan pola ketiga yaitu 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, yaitu ketukannya kuat, lemah, sedang. Lemah, kuat, lemah, ya. Kemudian sedang, lemah, kuat, lemah, sedang, lemah. Nah, itu nanti bisa dicoba di rumah kalian masing-masing, ya. Oke. Nah, ini ada sebuah lagu namanya lagu Teka-teki ciptaan Ibu Sud. Nah, anak-anak sudah bisa dengan lagu Teka-teki ini. Nah, sekarang Pak Adi akan coba menyanyikan sebuah lagu yaitu yang berjudul Teka-teki ciptaan Ibu Sud. Didengarkan ya. Ada sebuah benda selalu menunjuk saja, tidak berkaki, tidak bertangan, tetapi dapat berjalan. Kikuk, 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 kikuk. Tidak pernah berhenti, kadangkala berbunyi. Setiap masa sehari-hari selalu mengingati kami. Kikuk, 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 kikuk. Sebutkanlah kawanku namanya benda itu. Ayolah cepat kita bergegas agar selalu tepat waktu. Kikuk, 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 kikuk. Nah, seperti itu ya anak-anak lagunya Teka-teki. Kira-kira teka-tekinya apa ini? Kita tebak. Iya benar, ini adalah sebuah jam. Ya, oke. Sekarang kita lanjutkan. Apa yang kamu ketahui tentang kayu? Nah, kayu adalah bagian dari sebuah pohon. Nah, untuk memperoleh kayu, kita harus menebang pohon. Kemudian, mengambil bagian batang untuk diolah menjadi berbagai macam benda. Perubahan dari barang kayu, batang kayu menjadi benda-benda tersebut melalui proses yang berbeda-beda. Benda yang terbuat dari kayu. Nah, ada bufet, ada pensil, ada meja, ada rak buku, dan ada kursi. Yang pertama, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pengeringan kayu? Waktu yang dibutuhkan untuk mengeringkan kayu sekitar 2 hingga 4 minggu. Ini sesuai dengan bacaan ya anak-anak di buku tema.
Yang kedua, apa keunggulan benda yang terbuat dari kayu? Mudah dibentuk, tahan lama, atau dapat bertahan sampai puluhan bahkan ratusan tahun. Tapi ini untuk kayu-kayu tertentu seperti kayu jati ya. Itu memang kayu yang mahal, kayu yang bisa bertahan lama. Apa kelemahan benda yang terbuat dari kayu? Nah, ternyata ada kelemahannya, yaitu tidak tahan api sehingga mudah terbakar, mudah terserang rayap atau serangga lainnya. Berarti keropos ya kalau dimakan rayap. Tuliskan contoh benda yang terbuat dari kayu. Nah, sudah jelas tadi anak-anak ya. Di atas itu sudah kita sebut tadi. Oke, kita lanjut. Perhatikan benda-benda di sekitarmu. Adakah yang terbuat dari kayu? Kemudian tuliskan hasil pengamatanmu di kolom yang telah disediakan. Nah, ini nama benda, kegunaan benda. Nah, benda-benda yang ada di sekitarku, yang pertama adalah pensil. Nah, kegunaan benda adalah untuk menulis. Yang kedua, meja. Kegunaannya untuk belajar atau untuk meletakkan sebuah benda. Yang ketiga adalah lemari. Kegunaan benda adalah sebagai tempat menyimpan benda. Ya, kalau lemari buku ya untuk menyimpan buku, kalau lemari pakaian ya untuk menyimpan pakaian. Yang keempat adalah kursi, tentunya untuk duduk. Yang kelima, papan tulis, untuk menulis pelajaran yang sedang diajarkan. Bagaimana untuk menggambar? Juga bisa ya. Yang keenam, figura. Nah, apa kegunaan figura? Yaitu tempat menyimpan gambar atau foto. Nah, baik, sekarang dilanjutkan lagi. Nah, sekarang kalian perhatikan beberapa orang yang sedang apa itu? Ia menggergaji pohon. Kira-kira mau diapakan itu? Iya, mau diambil batang kayunya. Kalau sudah selesai, nanti akan dibawa dengan truk yang ada di sebelahnya itu. Nah, hutan adalah sebuah area luas yang dipenuhi pepohonan dan tanaman yang lebat. Nah, kira-kira gambar ini apakah termasuk hutan? Iya. Ya, ini termasuk hutan karena banyak ditumbuhi oleh pepohonan. Nah, hutan itu sebenarnya ada dua, nak, yaitu hutan homogen dan hutan heterogen. Kalau hutan homogen yaitu hutan yang hanya ditumbuhi oleh satu jenis pohon, seperti pohon pinus. Ya, hutan pinus disebut. Kalau hutan itu hanya ditumbuhi jati, pohon jati, namanya hutan jati. Oke. Nah, sedangkan kalau hutan heterogen yaitu hutan yang ditumbuhi oleh berbagai macam tumbuh-tumbuhan. Jadi di sana banyak jenis tumbuh-tumbuhannya atau pohonnya. Fungsi hutan. Kira-kira fungsi hutan itu apa ya? Nah, satu, menghasilkan oksigen sebagai paru-paru dunia, menyerap air hujan, sumber keanekaragaman hayati, mencegah bencana, sumber pendapatan bagi warga di sekitarnya. Nah, tentunya ya, dalam mengambil kayu atau pepohonan itu harus ada caranya, yaitu dengan cara tebang pilih. Carilah pohon yang tua, kemudian tanamlah pohon yang baru. Itu namanya tebang pilih.
Berikutnya, ketika hutan digunduli, nah ini membuat aliran air terganggu. Hal ini menyebabkan air menggenang, akhirnya terjadi banjir yang mengalir ke pemukiman penduduk. Kebutuhan benda dari kayu yang terus meningkat mengakibatkan kebutuhan akan bahan kayu terus meningkat. Setiap tahun banyak pohon yang ditebang untuk mendapatkan kayu. Terkadang ada sekelompok orang yang menebang pohon tanpa izin. Nah, kegiatan ini disebut sebagai penebangan liar. Banyak penebangan liar. Bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasi penebangan liar hutan yaitu melakukan penyuluhan kepada masyarakat, melakukan reboisasi atau penanaman kembali, perketat pengawasan dan pengendalian, mempertegas peraturan perundang-undangan, dan memberikan sanksi kepada pelaku. Apa yang terjadi jika penebangan liar tidak dihentikan? Jika penebangan liar tidak dihentikan, maka hutan akan gundul dan menyebabkan bencana banjir atau tanah longsor. Selain itu, hewan-hewan juga akan kehilangan tempat tinggal. Nah, bagaimana cara mengembalikan hutan seperti semula? Cara mengembalikan hutan seperti semula adalah dengan melakukan reboisasi, melakukan sistem tebang pilih, menjadikan hutan sebagai kawasan hutan lindung, hingga melakukan kerjasama dengan masyarakat sekitar untuk ikut serta membantu menjaga kelestarian hutan. Nah, jadi dengan adanya melestarikan hutan, maka hidup kita tidak akan terancam. Nah, tentunya harus dilakukan secara kerjasama. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kalian perhatikan gambar berikut. Anak-anak di gambar ini sedang apa kira-kira? Iya, dia sedang melaksanakan diskusi, ya, atau sedang melaksanakan kegiatan musyawarah. Apa musyawarah itu? Yaitu pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah. Dalam bermusyawarah ada tujuan yang harus dihasilkan atau diputuskan, yaitu mendapatkan kesepakatan bersama sehingga keputusan akhir yang diambil dalam bermusyawarah dapat diterima dan dilaksanakan oleh semua anggota dengan penuh rasa tanggung jawab. Tentunya harus mencapai kemufakatan, ya. Jadi bermusyawarah itu tujuannya intinya adalah untuk mencapai mufakat, keputusan bersama. Mengapa perlu musyawarah dalam mengambil keputusan bersama? Musyawarah diperlukan untuk mencapai mufakat. Nah, tadi sudah saya jelaskan. Dan guna mengambil keputusan bersama dalam penyelesaian atau pemecahan masalah yang menyangkut urusan keduniawian. Contoh, ya, bermusyawarah melakukan pembagian tugas kelompok sekolah. Bermusyawarah menentukan tugas membersihkan rumah bersama keluarga. Bermusyawarah menyelesaikan konflik atau masalah atau pertengkaran antara adik dan kakak. Jika ada masalah dengan teman, ya, baru kita musyawarahkan, karena ini sesuai dengan pengamalan Pancasila, yaitu sila ke-4.
Alhamdulillah, semoga manfaat pembelajaran hari ini. Berbanyak bersyukur dan beribadah ya nak. Untuk itu saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.